guys, gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donggua Transformasi Bintang part 18 ya guys ya. Seperti biasa juga buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sementara itu di kediaman Kaisar Feng Yu, setelah mengalami luka parah akibat serangan Qin Yu, kondisinya semakin memburuk dan berada di ambang kematian. Meski Kaisar Suan terus berusaha menyembuhkannya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, tapi sayangnya semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Luka yang diderita Feng Yu terlalu parah untuk dipulihkan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kaisar Yu menyerahkan sebuah benda berharga sebagai kenang-kenangan agar dapat menggantikan dirinya menemani sang istri di masa depan. Bahkan dia meminta maaf tidak bisa memberikan spektrum bintang kepadanya, serta melarang Kaisar Suan untuk membalaskan dendamnya kepada Qin Yu. Singkat cerita, ketika Zhong Yan sedang memulihkan diri, Kaisar Suan tiba-tiba datang menemuinya dan mengajaknya bekerja sama untuk kembali menyerang Qin Yu. Namun Zhong Yan langsung menolak ajakan tersebut. Dia sadar kekuatan Qin Yu dan kedua saudaranya sudah berkembang sangat pesat. Di sisi lain, Qin Yu mulai berbincang dengan Wulan mengenai alam dewa. Dan saat itulah Wulan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ternyata dirinya berasal dari alam dewa. Wulan kemudian menjelaskan, pada zaman dahulu pernah muncul sebuah kuil misteri di alam immortal. Di dalam kuil tersebut tersimpan begitu banyak artefak tingkat dewa yang seharusnya hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh penting di alam dewa. Bahkan Wulan sendiri tidak mengetahui kenapa kuil tersebut bisa muncul di alam immortal. Wulan juga mengatakan bahwa Qin Yu saat ini sudah memiliki cukup banyak artefak tingkat dewa. Dengan bakat dan kekuatannya saat ini, jalan menuju alam dewa tinggal selangkah lagi. Dia hanya perlu terus meningkatkan kultivasinya hingga mencapai tingkat yang diperlukan. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu merasa sangat bersemangat. Bukan hanya karena impiannya memasuki alam dewa semakin dekat, tetapi juga karena Wulan akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama terjebak di dunia immortal. Selain itu juga, dikarenakan dia memiliki gulungan misterius dari kuil misteri, Qin Yu sangat yakin memiliki peluang sangat besar untuk mendapatkan banyak harta dari kuil misteri. Dengan tekad yang semakin bulat, Qin Yu kembali berkumpul bersama keluarganya sebelum memulai perjalanan menuju kuil misteri, serta meminta sisa keluarga meninggalkan planet tempat tinggal mereka dan kembali bersembunyi di alam Jianglan demi menjaga keamanan. Sedangkan dia dan kedua saudaranya akan OTW menuju portal kuil misteri. Di tengah-tengah perjalanan, Qin Yu tiba-tiba merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat aneh. Di saat mereka mencoba mendekat, terlihat sebuah celah ruang yang memancarkan aura luar biasa kuat, sehingga membuat Qin Yu langsung menyadari bahwa tempat itu bukanlah fenomena biasa, melainkan portal menuju kuil misteri. Bahkan tanpa membuang banyak waktu, Qin Yu segera membawa kedua saudaranya memasuki celah dimensi tersebut. Baru saja tiba di depan gerbang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan meminta mereka untuk meninggalkan tempat ini, sehingga membuat Qin Yu menyadari satu fakta penting, di mana para kaisar immortal ternyata telah bersekutu untuk menutup pintu masuk kuil misteri
dan gerbang tersebut hanya akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Dengan kata lain, keputusan tersebut sengaja dibuat agar orang-orang seperti Kinyu tidak memiliki kesempatan memperoleh artefak tingkat dewa. Meski mengetahui kenyataan tersebut, Kinyu sama sekali tidak berniat menyerah. Menunggu selama 10.000 tahun jelas bukan pilihan, sehingga dia mencoba menghancurkan segel yang menutupi gerbang menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi serangannya menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Bahkan ketika Xiaohe dan Hou Fei ikut membantunya, hasilnya tetap sama. Formasi itu sama sekali tidak bergeming. Menyadari kekuatan mereka masihlah belum cukup, Kinyu memanggil seluruh rekannya yang berada di alam Jianglan untuk berdiskusi mencari solusi. Setelah mendengarkan penjelasan Kinyu, Wulan langsung mengenali formasi tersebut. Menurutnya, formasi tersebut dibangun menggunakan esensi darah dari 72 ahli tingkat Kaisar Immortal. Karena itulah, kekuatan pertahanannya hampir mustahil dihancurkan. Bahkan beberapa kaisar puncak yang bekerja sama sekalipun belum tentu mampu merusaknya. Walaupun begitu, Kinyu tetap tidak menyerah. Dia meminta semua rekannya bergabung menyerang formasi secara bersamaan, sehingga seluruh orang segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam satu serangan besar. Sayangnya, setelah debu menghilang, formasi itu masih berdiri tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan goresan sekecil apapun tidak terlihat di permukaannya. Wulan akhirnya menyarankan agar mereka menghentikan usaha itu untuk sementara waktu. Menurutnya, terus memaksa hanya akan membuang tenaga. Di momen inilah, Kinyu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menyadari bahwa gerbang yang mereka temukan hanyalah pintu masuk dari alam immortal. Jika jalur itu telah ditutup, kemungkinan besar masih ada pintu lain di wilayah bintang kegelapan untuk memasuki kuil misteri. Meskipun Wulan membenarkan ucapan tersebut, namun memasuki bintang kegelapan jauh lebih sulit. Penduduk di tempat itu memiliki kemampuan unik untuk mengenali siapa saja yang berasal dari luar wilayah mereka. Begitu identitas Kinyu terbongkar, seluruh ahli di bintang kegelapan pasti akan langsung memburunya. Meskipun demikian, Kinyu memiliki sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Berkat latihan tubuh emas yang telah dia kuasai, fisiknya kini hampir sama dengan para praktisi di bintang kegelapan. Selain itu, dia juga memiliki 8 cincin penyimpanan khusus yang dapat membantu menyembunyikan auranya. Oleh sebab itu, demi menjaga identitasnya, Kinyu berniat pergi seorang diri, serta meminta Hou Fei dan Xiaohe tetap berada di alam Jianglan. Setelah tiba di planet Sang Yuan, Kinyu merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Begitu menginjakkan kaki di planet tersebut, tubuhnya langsung ditekan oleh gravitasi yang luar biasa besar. Kekuatan gravitasinya bahkan mencapai ratusan kali lipat dibandingkan planet-planet yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Tapi untungnya saja, tubuh Kinyu telah ditempa melalui latihan ekstrim, sehingga dia bisa segera menyesuaikan diri. Tidak berselang lama, dia tanpa sengaja mendengar suara baku hantam tidak jauh dari lokasinya dan menemukan seorang gadis bernama Xiuya sedang bertarung melawan pria bernama Suzong. Dari pengamatan Kinyu, Xiuya berada dalam posisi yang sangat dirugikan, bukan karena kekuatannya lebih lemah, melainkan karena sebelumnya dia telah terluka setelah bertarung melawan seekor binatang logam. Melihat kesempatan tersebut, Suzong sengaja muncul untuk merebut hasil buruan Xiuya. Suzong bahkan dengan terang-terangan mengakui rencananya. Dia memang sengaja menunggu sampai Xiuya kelelahan sebelum menyerang. Tujuannya bukan hanya mendapatkan inti emas hasil buruan, tetapi juga menghabisi Xiuya sekaligus. Mendengarkan pengakuan tersebut, Kinyu tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal diam. Tepat ketika Suzong hendak memberikan serangan terakhir, Kinyu muncul di hadapan mereka.
Dengan teknik pencarian jiwa, Kinyu langsung menembus kesadaran Suzong dan mengambil seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai bintang kegelapan. Dari ingatan Suzong, Kinyu akhirnya mengetahui bahwa bintang kegelapan terbagi menjadi 9 wilayah utama. Setiap wilayah dihuni oleh jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi hampir seluruh penghuninya merupakan praktisi yang memiliki kemampuan tempur luar biasa. Lingkungan yang dipenuhi gravitasi tingkat tinggi membuat tubuh mereka jauh lebih kuat dibandingkan para kultivator di alam immortal. Selain itu juga, setiap planet dijaga oleh seorang tetua berkekuatan tingkat kaisar yang bertugas melindungi penduduk dari ancaman binatang buas. Di pusat setiap wilayah juga terdapat bintang suci, tempat berkumpulnya para ahli terkuat. Setelah memperoleh semua informasi tersebut, Kinyu mengakhiri hidup Suzong. Baginya, orang yang tega mengkhianati rekannya sendiri demi keuntungan pribadi memang pantas menerima kematian. Suya sendiri segera mengucapkan terima kasih kepada Kinyu. Gadis itu sangat terkejut melihat kekuatan Kinyu yang mampu mengalahkan Suzong hanya dalam sekejap mata. Sementara Kinyu sendiri tidak terlalu memikirkan pujian tersebut. Dia justru penasaran dengan inti emas yang sebelumnya ingin direbut oleh Suzong. Suya kemudian menjelaskan, inti emas berasal dari binatang logam, makhluk unik yang hidup di wilayah mereka. Binatang itu memiliki tubuh yang seluruhnya terbentuk dari logam dan menjadi sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Setiap wilayah di bintang kegelapan memiliki jenis binatang yang berbeda-beda sesuai atribut energinya. Ada binatang logam, binatang api, hingga binatang es yang semuanya menghasilkan inti dengan kegunaan berbeda. Di tengah-tengah percakapan, Kinyu tiba-tiba merasakan kehadiran 3 binatang logam di tingkat raja sedang mendekat, sehingga Kinyu sengaja meminta Suya menghadapi mereka sendirian sebagai bentuk latihan, sementara dirinya hanya mengawasi dari kejauhan. Pada awalnya, Suya mampu mengimbangi serangan ketiga binatang logam tersebut. Namun karena kalah jumlah yang begitu banyak melawan seekor binatang logam, dia perlahan mulai terdesak, sehingga Kinyu akhirnya turun tangan dan dengan mudah menghabisi ketiga binatang logam. Setelah pertarungan selesai, Kinyu menyerahkan seluruh inti emas hasil buruan kepada Suya. Kebaikan tersebut membuat Suya sangat terharu. Dia pun berjanji akan membantu Kinyu semampunya selama berada di bintang kegelapan. Kinyu kemudian menceritakan bahwa dirinya sedang mencari cara untuk meningkatkan kekuatan dan berharap menemukan kesempatan menembus batas kultivasinya. Mendengarkan tujuan tersebut, Suya langsung mengajak Kinyu menuju desanya. Menurutnya, para tetua desa mungkin dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di desa Sang Yuan. Kepulangan Suya disambut hangat oleh seluruh penduduk desa yang sejak lama mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah mengetahui bahwa Kinyu adalah orang yang menyelamatkan Suya dari Suzong, semua warga segera mengucapkan rasa terima kasih. Malam harinya, Suya kembali menemui Kinyu untuk menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi. Namun Kinyu hanya tersenyum dan memintanya fokus memulihkan luka, serta terus berlatih agar menjadi lebih kuat. Sementara Suya beristirahat, Kinyu mulai menganalisis seluruh informasi yang telah diperolehnya melalui teknik pencarian jiwa. Dia mengetahui adanya sebuah tempat legendaris bernama Ujian Bintang Kegelapan, sebuah tempat yang dipenuhi berbagai monster tingkat kaisar dan menjadi tempat latihan terbaik bagi para ahli. Namun untuk memasuki tempat tersebut tidaklah mudah. Seseorang harus memiliki identitas resmi berupa mutiara bintang yang hanya bisa diperoleh melalui persetujuan para tetua. Dengan adanya alasan tersebut, Kinyu memutuskan untuk tidak terburu-buru memikirkan hal tersebut. Untuk sementara waktu,
dia memilih mempelajari teknik kultivasi khas bintang kegelapan yang berhasil dia dapatkan dari ingatan Suzong. Keesokan harinya, kepala desa Jihan bersama beberapa ahli datang ke desa Sang Yuan. Kedatangan mereka bukan untuk berkunjung, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas kematian Suzong. Mereka menuduh Suya telah membunuh Suzong secara licik. Meski Suya berusaha menjelaskan bahwa justru Suzonglah yang telah lebih dulu mengkhianatinya demi merebut inti emas hasil buruan, namun tidak seorang pun dari desa Jihan mau mempercayai penjelasan tersebut. Melihat keadaan semakin memanas, Qin Yu akhirnya menunjukkan diri. Dengan tenang dia mengatakan bahwa seluruh ucapan Suya adalah kebenaran. Pada awalnya, kepala desa Jihan masih ragu mempercayai orang asing seperti Qin Yu. Namun ketika merasakan aura kekuatan yang luar biasa besar dari tubuh Qin Yu, keraguannya perlahan menghilang. Dia sadar pria di hadapannya bukanlah orang biasa. Di tengah-tengah perdebatan, Qin Yu tiba-tiba merasakan gelombang energi aneh dari kejauhan. Dengan ekspresi serius, dia menoleh ke arah padang gurun di luar desa, di mana ternyata ribuan binatang logam muncul bagaikan gelombang pasang bergerak menuju desa Jihan. Yang lebih mengejutkan lagi, Qin Yu merasakan keberadaan seekor binatang logam tingkat kaisar. Peringatan Qin Yu sempat dianggap berlebihan oleh sebagian orang. Pasalnya selama ini, mereka telah berkali-kali menghadapi serangan binatang logam. Namun tidak lama kemudian, seluruh penduduk mulai menyadari bahwa kali ini situasinya benar-benar berbeda. Gelombang monster yang datang bukan hanya jauh lebih banyak, tetapi juga dipimpin oleh sosok yang mampu mengancam keselamatan seluruh desa. Pertempuran besar pecah di seluruh penjuru desa Jihan. Para pemburu berusaha mempertahankan rumah mereka sambil melindungi penduduk yang tidak mampu lagi bertarung. Sementara binatang logam terus berdatangan tanpa henti, sehingga jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Seorang tetua desa Rana Kaisar Bintang 4 segera turun tangan untuk menahan laju serangan. Dengan kekuatan tingkat kaisar, dia mampu mengalahkan puluhan binatang logam hanya dalam beberapa serangan. Namun sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama. Pemimpin binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 akhirnya bergerak dan langsung menyerang sang sesepuh. Pertarungan antara dua ahli tingkat kaisar tidak dapat dihindari. Namun setelah beberapa kali bertukar serangan, sesepuh desa mulai menyadari bahwa kekuatan lawannya jauh melebihi perkiraannya. Bahkan monster itu mampu berbicara layaknya manusia, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa seluruh penghuni planet Sangsuan akan segera dimusnahkan. Tepat ketika sang sesepuh berada dalam bahaya, sebuah serangan tiba-tiba melesat dari kejauhan dan menghentikan gerakan binatang logam tingkat kaisar. Sosok yang melepaskan serangan itu tidak lain adalah Qin Yu. Tanpa banyak cengcong, Qin Yu langsung memasuki medan pertempuran. Dia dengan mudah menahan setiap serangan monster tersebut. Bahkan ketika binatang logam mencoba meledakkan tubuhnya demi melukai lawan, Qin Yu berhasil menghentikannya terlebih dahulu dan memberikan serangan balasan. Dalam waktu singkat, binatang logam tingkat kaisar berhasil dikalahkan. Di saat yang sama, sekelompok praktisi berpakaian khusus yang disebut para tim penegak hukum bintang kegelapan akhirnya tiba di lokasi tersebut. Dipimpin oleh seorang ahli yang telah mencapai tingkat kaisar bintang 15, mereka dengan mudah membantai sisa pasukan binatang logam hingga keadaan kembali stabil. Setelah situasi berhasil dikendalikan, pemimpin tim penegak hukum meminta maaf karena datang terlambat. Dia kemudian mendengar penjelasan bahwa Qin Yu adalah orang yang berhasil mengalahkan pemimpin binatang logam.
sehingga sang pemimpin langsung memberikan penghormatan kepada Kinyu sebelum meninggalkan tempat ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, sesepuh desa menghadiahkan inti emas dan tubuh binatang logam tingkat kaisar kepada Kinyu. Menurutnya, benda tersebut sangat berharga untuk meningkatkan kultivasi maupun dijadikan material pembuatan senjata. Tidak berselang lama, Kinyu membicarakan tujuan sebenarnya datang ke bintang kegelapan. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin memasuki tempat pelatihan tertinggi demi meningkatkan kekuatannya. Mendengarkan hal tersebut, sesepuh desa menanyakan apakah Kinyu sudah memiliki identitas resmi bintang kegelapan. Namun karena belum memilikinya, sesepuh desa segera membantu Kinyu menjalani proses identifikasi kekuatan menggunakan sebuah artefak khusus. Hasil pengujian justru membuat sesepuh terkejut. Pasalnya artefak tersebut sama sekali tidak mampu membaca batas kekuatan Kinyu. Dengan adanya fakta seperti itu, tetua desa langsung menyadari bahwa kemampuan Kinyu sudah jauh melampaui batas yang mampu diukur oleh alat tersebut. Dia bahkan menduga Kinyu setidaknya telah mencapai tingkat kaisar bintang 13 atau bahkan lebih tinggi. Melihat potensi luar biasa tersebut, sesepuh desa semakin menghormati Kinyu. Dia berjanji akan merahasiakan seluruh hasil pengujian, sehingga identitas Kinyu tidak menarik perhatian para penguasa bintang kegelapan. Selain itu juga, dia memberikan identitas resmi yang memungkinkan Kinyu mengikuti berbagai ujian di wilayah tersebut. Beberapa saat kemudian, Kinyu kembali bertemu dengan kapten tim penegak hukum yang bersedia mengantarnya menuju lokasi ujian. Di tengah-tengah perjalanan, mereka kembali diserang oleh dua binatang logam tingkat kaisar yang ingin membalas kematian pemimpin mereka. Namun kedua monster itu sama sekali bukan tandingan Kinyu dan berhasil dipukul mundur dalam waktu singkat. Singkatnya, sebelum meninggalkan desa, sesepuh desa memberikan alat komunikasi khusus agar Kinyu dapat menghubungi mereka kapan saja jika membutuhkan bantuan. Suya juga datang mengantar kepergiannya sambil mengucapkan terima kasih atas semua pertolongan yang telah diberikan Kinyu. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang part 18-nya. Untuk part 19 dan seterusnya tunggu notifikasinya ya guys ya. Jadi Mimin saranin langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?